ini harus dipasang, harus ya. Kalau enggak, wah, dimarahin polisi. Ini bro, SIM-nya berurusan sama polisi susah, ribet. Mantap bro. Akhirnya dimulai. Mantap, akhirnya habis nonton One Piece. Ini aku punya 3 komik ya. Kebetulan ini 3 komik ini udah chapter 974 ya. Tadi di animenya nggak tahu berapa. Pokoknya pas ini berakhir di animenya hari ini dia. Nah, lanjut. Kali ini aku mau cerita tentang nyari SIM di Jepang. Susahnya itu bagaimana sih? Aku udah melewati 8 kali tes loh. 2 kali tes tulis, 2 kali wawancara, dan 4 kali tes mengemudi. 10 bulan menghabiskan waktu. Aduh. SIM di Jepang itu mahal. Ya emang mahal. Orang Jepang itu nyari SIM biasanya habisin 40 juta sampai 30 juta. Kenapa begitu? Karena dia mengikuti les ya. Kalau aku nih sistemnya kayak tukar SIM. Aku kan punya SIM Indonesia, bahwa SIM Indonesia itu aku translate, maksudnya ditukar dengan SIM Jepang. Jadinya aku juga perlu tes bahwa aku layak apa enggak gitu. Nah, di sini aku melewati 3 tahapan ya. Yang pertama itu tes wawancara, tes tulis, dan tes mengemudi. Nah, yang pertama itu tes wawancara. Wawancara aku 2 kali kan ya. Yang pertama, aku udah wawancara bagaimana cara mencari SIM di Indonesia, stepnya kayak gimana, tes tulis kah, ada kesehatan, dan ya seperti biasalah nyari SIM di Indonesia aku jelasin secara rinci. Bahkan sampai bagaimana tes mengemudinya di Indonesia, apa ada jalan tanya kan, ada jalan sempit gitu, diceritain. Kan aku bawa SIM Indonesia nih ya. SIM Indonesia ini dia pengen bawa surat keterangan dari kepolisian Indonesia bahwa SIM ini asli gitu. Kan udah wawancara ya. Yang wawancara yang keduanya itu tinggal nyetor berkas doang. Nah, dilanjutin ke tes tulis. Tes tulisnya kenapa 2 kali? Aku kan tes tulisnya 2 kali. Nah, kedua-duanya lulus aku nih. Tes tulisnya dua-duanya lulus. Tapi karena tes tulis yang pertama sama tes tulis yang kedua itu berjarak lebih dari 6 bulan, jadinya aku 2 kali gitu loh. Tes tulis yang pertama udah lolos, udah ikutin ujian, ternyata udah 6 bulan, ulang lagi tes tulis yang kedua, lolos juga gitu. Nah, ada tips buat teman-teman yang serius nyari SIM di Jepang ya. Ini aku beli buku yang kayak gini. Ini bahasa Inggris sih. Aku baca semua ini full. Ya lumayan lah. Karena aku kurang di bahasa Inggris, jadinya aku lebih belajar bahasa Inggris di buku ini gitu. Soalnya gampang-gampang kok, dikasih 10 soal dan benar 7 itu bisa lulus. Dilanjutkan tes mengemudi. Nah, di sini aku dikasih kertas kayak gini. Nah, peraturannya kayak gini ya. Hal yang bikin berbeda di Jepang itu yaitu anjengka kuning gitu. Anjengka kuning kalau bahasa Indonesianya cek keselamatan gitu loh. Setiap mengemudi itu harus dicek selamatannya semua dengan pasti dan jelas dan harus dilaksanakan gitu. Kalau gagal misalkan dalam 3 kali atau lengah kita dalam 3 kali langkah, udah langsung ulang lagi minggu depan. Makanya aku itu nggak lolos 3 kali dan yang keempat kalinya baru lolos itu. Nah, aku juga dikasih gini lintasannya, petunjuk lintasannya kayak gini. Dan kebetulan aku melewati pergantian lintasannya. Ini yang tahun 2020. Pas yang tes kedua aku ini diganti ya. Nah, aku mulai cerita yang tes pertama. Yang pertama ya biasa lah. Gak tahu apa-apa, sok kesana ikut tes. Ikut udah lewatin jalur. Sebelumnya udah sih observasi, aku udah cari-cari di YouTube gimana kan langkahnya gimana. Udah ikut tes baru setengah, lewat garis, disuruh balik lagi ke start, ulang lagi pertemuan berikutnya kan. Tes mengemudi yang kedua. Nah, di sana aku sedikit sial apa gimana ya namanya. Soalnya tiba-tiba nyampe
di tempat nyari SIM itu lintasannya berubah. Jadinya aku kan tiba-tiba lagi ngapal kan, secara mendadak ngapalin lagi gimana alurnya. Pas itu karena pergantian tahun ya 2021 bulan 2. Jadinya mungkin sistemnya berubah dan sialnya itu dah. Aku mendadak ngapalin lagi kan lintasannya bagaimana. Entah mengapa aja nggak lolos gitu aja. Baru setengah muter-muter udah nggak ada lewat garis dan apa-apa. Balik gitu. Bingung nih, kok balik? Dibilang kurang mepet kiri gitu doang. Bingung kan aku nih, kok bisa ya kurang mepet kiri padahal udah kayaknya sesuai prosedur ya. Kayaknya udah, tapi kata polisinya emang gagal. Kesel aku kan. Kenapa digagalin, ini kurang mepet kiri katanya. Ya aku belajar dah, sebisa mungkin aku belajar dan meminjam mobil di perusahaan buat belajar pas belok itu bisa mepet kiri dan belok dan nggak kena garis. Kalau nggak orang profesional, maksudnya yang sudah terbiasa, susah di sini ya. Makanya aku harus minjam mobil itu dalam pikiranku. Nah ini ada videonya mungkin. Nah itu dah, aku di perusahaan minjam mobil buat belajar belok kiri doang. Nah dilanjutin ke tes mengemudi yang ketiga. Itu udah berapa bulan jadinya ya? 8 bulan ya, udah 8 bulan pas waktu itu. Nah di sana sebelum ikut tes aku udah latihan ya. Sekalian juga aku setiap harinya itu belajar kayak orang goblok gitu. Kayak gini di kamar ngesain gini, pakai piring ini belajar nyetirnya kayak gimana gitu. Sen yes gitu. Pokoknya apalin semua lintasan ini, belajar gitu, menghayal di otak aja ya, karena nggak ada mobil ya gimanain man keadaan kayak gini. Itu udah akhirnya yang ketiga dah nih mudi nih tes set. Ternyata di kenyataannya beda sama yang dihayalkan. Kan udah ikuti tes nih sampai finish, sudah dibilang koredake nah. Cuma ini gitu dibilang ada ngesain itu kelupaan gini ya gerakannya. Sebelum belok itu lurus, terus ngesain dan belok, lurus baru belok gitu. Nah pas ini dah lurus ngesain, harusnya belok kan, ngesain lagi sekali harusnya karena udah mati seinnya, baru belok gitu. Nah di sini dah yang ngesain atau rating ya, rating yang kedua kalinya itu kan biasalah setirnya tek gitu. Nah tahulah yang pakai mobil kalau pas ngesain belok dikit terus dilurusin mati sendiri kan. Nah karena gerakannya kayak gitu, kayak ular gitu, lurus belok lurus belok gitu, karena gitu harus sennya tuh harus 2 kali. Nah di sana dah kelupaan katanya. Dah kesel, nggak lulus lagi. Tahu-tahu di pendaftaran lagi, karena udah 6 bulan lagi tes tulis gitu. Waduh, what the fuck, lagi tes tulis. Itu udah aku bilang tadi, karena kenapa 2 kali aku tes tulis itu. Nah habis tes tulis udah lagi aku setiap harinya belajar nih, lihat YouTube. Hampir semua aku lihat YouTube-nya ini yang nyari-nyari SIM di Jepang. Udah semua observasi, dan yang keempat nih akhirnya baru lolos. Nah itu dah karena sudah latihannya kayak orang bego gitu di kamar sendiri gitu kan ya, baru bisa lolos. Perjalanan yang panjang menurut aku karena menghabiskan waktu 10 bulan. Akhirnya mendapatkan ya kartu-kartu gini. Ini ada petunjuk gimana. Nah di Jepang SIM-nya itu dibagi 2 ya, kalau SIM mobilnya ada yang manual otomatis gitu. Aku nyari yang manual. Yang manual itu bisa yang nyetir otomatis, tapi sebaliknya nggak bisa, dari otomatis nggak bisa ke manual. Itu ada keterangannya di sini SIM-nya. Ini hijau, ini warna hijau artinya SIM mobil. Nah ini kan hijau, ini SIM mobil semua. Ini ada SIM, ini truk yang besar, truk gandeng gitu. Ini ada sepeda motor di sini yang kuning.
Nah, menurut warna ya. Di Indonesia kan C, A, apa B ya. Yang selanjutnya nggak tahu. Kalau di Jepang itu warna kayak gini. Merah, kuning, hijau. Gitu, bro. Isi kertas-kertas kayak gini, suruh belajar katanya. Terus dikasih panduan-panduan kayak gini, suruh belajar juga, belum dapat baca, ini udah seminggu. Dan ini ya, kemarin aku beli di Daiso. Ini sangat penting. Setahun ini harus dipakai di mobil ya. Bahwa ini beginner gitu, beginner buat orang yang baru gitu loh. Noob ya, orang noob. Biar tahu orang-orang yang pro di jalanan tuh, oh ini bawa orang noob, hati-hati gitu loh. Malu ya sebenarnya, tapi ini harus dipasang di mobil dalam jangka waktu setahun, harus ya. Kalau enggak, wah, dimarahin polisi kalau ini diperiksa ya. Uhuy, uhuy. Ini harganya murah, 10.000 di Daiso belinya. Oke, mantap kan? Mantap, ini orang noob ini. Tuh, bro. Nah, ini sekarang aku perlihatkan. Ini, bro. Wuhui, SIM-nya. Ganteng kan? Ini masih ada rambutnya nih. Sekarang biasalah, itu yang video sebelumnya janji karena udah dapat SIM harus dibotak. Enggak dibotak ini. Cukur keren sih ya. Ya lumayan sih, lumayan jelek. Itu ya. Terima kasih ya udah bisa, dan terima kasih buat semuanya karena walaupun nggak ngedoain saya tapi udah nonton video ini, saya merasa senang gitu. Tuh. Nah, kenapa orang Jepang tertib? Itu alasannya, bro. Karena susah ya, berurusan sama polisi susah, ribet. Aku buktinya 10 bulan buat nyari SIM, 10 bulan buat nyari SIM doang. Indonesia mah 2 jam ya bisa, ya asal untungan dikit, ya asal ada kenalan bisa, ya biasa lah. Ya pinter mungkin ya, kalian Indonesia kan pinter-pinteran tuh. Dan mungkin aku juga nggak begitu pinter nyari SIM-nya di Jepang, makanya bisa sampai 4 kali 8 kali lah semuanya ikut tes, habisin waktu 8 bulan. Kain juga ya nggak tahu kan, itu emang peraturannya susah. Dan orang Jepang pun ngabisin uang tuh kira-kira 40 juta sampai 30 juta. Kenapa? Itu dah alasannya orang Jepang di jalan tuh tertib banget, bro. Kayak semut gini, kalau cat itu tetap aja gini. Kalau Indonesia ya kan ini mobil, mobil. Sampingnya motor kan, motor. Karena macet gitu kan gitu. Kalau Jepang enggak ya, macet panjang nih. Sudah motor, mobil, sudah motor biasa, mobil, sudah motor gitu. Soalnya emang kayak semut gitu loh, nggak mungkin dia nyalip gitu, mengambil hak orang lain gitu, nggak ada. Kalau sampai ada kayak gitu, udah ada orang Jepang gitu. Dan bagusnya ya di Jepang itu kayak jarang banget dengar suara klakson ya. Mungkin karena kalau orang klakson tuh udah kayak kejahatan. Tin gitu udah, woi orang ini woi gitu. Makanya udah cap jelek kalau orang udah di klakson itu, udah jelek orang itu gitu. Tuh kalau Indonesia kan ya biasalah, dikit tuh di lampu merah belum juga gas. Ini SMA sampai kuliah udah lumayan tuh di jalan, naik mobil udah pernah, naik sudah motor udah pernah, ikutan semrawut juga pernah. Ya gimana emang, mungkin jalannya, mungkin ya keadaan emang kayak gitu. Aku gak aja bilang jelek, aku juga ikutan dulu gitu. Tapi semenjak aku nyari SIM di Jepang ini baru sadar ternyata, emang ketertiban orang Jepang tuh terbaik lah aku bilang, sesuai pengalamanku ya. Itu teman-teman, bro, sis, bapak, ibu-ibu. Dan di penghujung cerita hari ini, terima kasih nonton sampai menit detik sekarang.
dan nantikan video-video yang selanjutnya. Aku akan terus upload, dan ingat subscribe bro, biar ada semangat dikit aku buat video yang berikutnya. Oke? Bye bye.